Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran matematika hari ini, Ibu akan membahas mengenai perkalian bilangan caca sampai 100. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya apakah kalian sudah sarapan? Karena matematika itu membutuhkan fokus yang lebih. Jadi Ibu sarankan untuk kalian sarapan terlebih dahulu supaya fokus kalian lebih stabil. Pada pertemuan sebelumnya, kan kita sudah membahas mengenai penjumlahan bilangan caca. Dan pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai perkaliannya. Dan sebenarnya anak-anak, perkalian dan penjumlahan itu berkaitan. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu perkalian dan kenapa perkalian dan penjumlahan itu berkaitan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Kita masuk ke pembahasan konsep dasar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan secara berulang. Maka dari itu di awal Ibu menyebutkan bahwa perkalian dan penjumlahan itu berkaitan. Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang atau diulang-ulang. Contohnya itu di sini seperti 4 ditambah 4 ditambah 4 dan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Jadi bentuk perkalian itu adalah 3 dikali 4 yang di sebelah sini. Ya, 3 dikali 4. Perkalian itu ditandakan oleh bentuk X ini. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 ditambah 4. Jadi 4-nya yang ada 3 kali ya anak-anak, bukan 3-nya yang ada 4 kali. Jadi kalau 3 dikali 4 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 atau 3-nya ada 4 kali, itu salah. Yang benar adalah 3 dikali 4 sama dengan 4-nya. 4-nya yang ada 3 kali, bukan 3-nya yang ada 4 kali. Nah, di contoh selanjutnya di sini ada 5 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Atau penjumlahannya 7-nya tuh ada 5 kali. Karena kan 5 dikalikan dengan 7. Kalau misalkan seperti ini, 5-nya ada 7 kali, malah 5 ditambah 5 sampai 7 kali. Ini yang salah ya anak-anak. Jadi yang benarnya itu yang sebelah sini. 3 dikali 4, 4-nya yang ada 3, dan 5 dikali 7, 7-nya yang ada 5, bukan terbalik. Nah, selanjutnya Ibu punya contoh. Di sini ada Ibu punya 2 gelas plastik. 2 gelas plastik, ini gelas yang pertama dan ini gelas yang kedua. Di dalam gelas plastik ini Ibu punya spidol, beberapa spidol. Tapi Ibu nggak tahu di sini di dalam gelas ini ada berapa spidol sih dan ada berapa jumlah keseluruhan dari spidol tersebut. Nah, di sini kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan untuk mengetahui total jumlah keseluruhan spidol yang Ibu punya dengan menyelesaikannya dengan bentuk penjumlahan berulang atau bentuk perkalian. Nah, mari kita menyelesaikan masalah ini dengan bentuk penjumlahan dan juga bentuk perkalian. Di sini, langkah pertama yaitu kita menghitung di gelas yang pertama Ibu punya berapa spidol. Oke, kita hitung bersama-sama. Ada 1, ada 2 spidol, ada 3 spidol, dan yang terakhir ada 4 spidol. Jadi di dalam gelas yang pertama, Ibu punya sebanyak 4 spidol. Oke, di sini kita catat. Ibu punya sebanyak 4 spidol. Di sini kita catat 4. Oke, kita lanjut ke gelas yang kedua. Ada berapakah jumlah spidol di dalam gelas yang kedua ini? Kita hitung bersama-sama ya anak-anak. Ada 1, ada 2 spidol, ada 3 spidol, dan yang terakhir ada 4 spidol. Jadi di dalam gelas yang kedua ini, Ibu juga punya 4 spidol. Kita tulis dulu ya di sini. Nah,
Jadi, di gelas yang pertama dan juga gelas yang kedua, Ibu punya sama-sama 4 spidol. Nah, dalam bentuk penjumlahan berulang, di sini kita dapat 4 ditambah 4. 4-nya dari mana? Dari spidol di setiap gelas tersebut. Bagaimana kita tulis jika dalam bentuk perkalian? Kita bisa tulis di sini 2 dan juga 4. Duanya itu dari mana? Duanya itu karena kita punya 2 gelas. Atau gelas ini kita bisa namakan 2 kelompok. Jadi duanya itu kita berdasarkan dari 2 gelas yang Ibu punya, dan 4-nya itu berdasarkan dari setiap spidol di dalam gelas tersebut. Jadi 4 spidol ditambah 4 spidol. Duanya itu berdasarkan dari gelas yang Ibu punya atau 2 kelompok. Nah, di sini penjumlahannya kita bisa jumlahkan dulu dalam bentuk penjumlahan. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Dan 2 dikali 4, jawabannya itu pasti sama dengan bentuk penjumlahan karena perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Contoh soal selanjutnya, di sini Ibu punya 5 tumpukan buku. Tapi di setiap tumpukan buku ini, Ibu tuh nggak tahu ada berapa sih buku yang udah Ibu tumpuk. Nah, coba kita lihat di tumpukan buku yang pertama. Kita hitung dulu. Step pertama selalu sama. Kita selalu menghitung di awal. Ya. Kita hitung dulu di buku yang pertama, 1. Buku yang kedua, 2. 3, 4, 5, dan 6. Oke, karena di sini tumpukan buku yang pertama 6, dan kita bisa lihat tumpukan buku yang lain juga sama, berarti kita tulis di bawahnya di bagian penjumlahan berulang, yaitu 6, dan yang lainnya juga sama 6. Karena kenapa di sini 6-nya ada 5? Karena Ibu punya 5 tumpukan buku. Nah, 6 ditambah 6, ditambah 6, tambah 6, tambah 6, sama dengan 30. Bagaimana dengan bentuk perkaliannya? Bentuk perkaliannya kita tulis di sini 5. 5 berdasarkan 5 tumpukan buku yang Ibu punya dikalikan dengan 6, karena di setiap tumpukan bukunya Ibu punya 6 buku. Tumpukan pertama 6, tumpukan kedua 6, dan seterusnya. 5 dikali 6 sama juga 30. Jadi bagian penjumlahan ini dan bagian perkalian hasilnya selalu sama. Nah, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini Ibu punya 4 kantung plastik berisikan dengan kelereng. Tapi Ibu nggak tahu di dalam satu plastik ini kira-kira ada berapa kelereng. Step pertama atau langkah pertama sama, kita harus menghitung isi di dalam kelompok ini. Kayak tadi nih, kita menghitung di gelas yang pertama itu ada berapa spidol, di gelas yang kedua ada berapa spidol, itu sama. Kita menghitung di dalam kantung plastik ini ada berapa isi kelereng. Oke, kita hitung bersama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi di dalam satu kantung plastik ini berisikan 10 kelereng. Nah, kita tulis dulu di bawahnya ada 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10. Nah, 10 ditambah 10 ditambah 10, 10 ini menghasilkan 40. Kita tulis dalam bentuk perkaliannya. Ada 4 berdasarkan 4 kantung yang Ibu punya, 4 kantung plastik yang Ibu punya dikalikan dengan 10 setiap kelereng di dalam setiap kantong plastiknya. Dan hasil perkaliannya juga sama dengan penjumlahan, yaitu 40. Kita masuk ke soal yang selanjutnya. Di sini ada 3 dikali 14. Mungkin karena angka ini sedikit lebih banyak dari angka yang sebelumnya, soal-soal selanjutnya juga akan sedikit lebih sulit. Selain cara yang tadi ini ada penjumlahan berulang dan ada bentuk perkaliannya, kita belajar dengan 2 cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut. Cara yang pertama, di sini terdapat 14 sama dengan 10 tambah 4.
Jadi di cara yang pertama ini kita pakai 14 kita uraikan. Kenapa 14 yang kita uraikan? Karena 14 angka yang lebih besar di antara 3 dan 14. 14 angka yang lebih besar. Makanya kita bisa uraikan 14 sama dengan 10 ditambah 4. Nah, kalikan masing-masing bilangan 10 dan 4 dengan angka 3, lalu kita jumlahkan hasilnya. 3-nya dari mana? 3-nya dari soal. Dan 14 setelah kita uraikan. Lalu 3 dikali 10 sama dengan 30, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 10-nya dari sini, dari 10 tambah 4, 4-nya dari bagian 14 juga. 3 dikali 10 sama dengan 30, 3 dikali 4 sama dengan 12, kita jumlahkan. Di sini 0 ditambah 2, 2, 3 tambah 1, 4. Jadi 3 dikali 14 pada cara yang pertama menghasilkan 42. Dengan cara yang kedua ada namanya cara bersusun ke bawah. Di sini ada 14 dikali 3, 3-nya harus sejajar dengan 4. Kenapa 14 ada di atas? Karena 14 angka yang lebih besar di antara 3 dan 14, 14 yang lebih besar. Maka dari itu 14 yang kita letakkan di atas. Ya, 3-nya harus di bawah 4. Nah, langkah yang pertama yaitu kita kalikan 3 dikali 4 menghasilkan 12. Kita letakkan 2-nya di bawah 3 harus sejajar dan 1-nya kita simpan di atas sini. 1 yang kecil ini kita simpan. Jadi 12, 2-nya diletakkan di sini dan 1-nya kita simpan di atas sini. Nah, langkah selanjutnya kita kalikan 3 dengan 1. 3 kali 1 sama dengan 3 ditambahkan 1. Satunya itu yang angka yang kita simpan di sini. Jadi kita tulis di sini 4, 3 tambah 1, 4. Nah, dari cara yang pertama dan cara yang kedua itu hasilnya sama, harus sama dan dapati sama. Cuma beda cara pengerjaannya aja. Jadi 3 dikali 14 sama dengan 42. Kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini ada 7 dikali 12. Cara pengerjaan, cara yang pertama dan cara yang kedua itu sama dengan soal yang sebelumnya. Di sini kita uraikan dulu angka yang lebih besar yaitu 12. Kita uraikan menjadi 10 tambah 2. Lalu kita kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 7. Lalu kita jumlahkan hasilnya. Di sini ada 7 dikali 10 sama dengan 70, dan 7 dikali 2 sama dengan 14. Lalu kita jumlahkan. Di sini 0 ditambah 4 menghasilkan 4, 7 ditambah 1 menghasilkan 8. Cara yang pertama, hasil perkalian dari 7 dikali 12 adalah 84. Kalau kalian ingin menghitung dengan cara yang kedua atau cara bersusun ke bawah, jangan lupa di bagian 12-nya ini kita letakkan di bagian yang atas. Kenapa? Karena 12 adalah angka yang lebih besar di antara 7 dan 12. Ya, 12-nya kita letakkan di atas dan 7-nya harus sejajar dengan 2. Langkah yang pertama kita kalikan 7 dikali 12 menghasilkan 14, kita letakkan 4-nya harus di belakang juga, sejajar dengan 2 dan 7. Dan 1-nya kita simpan di atas sini. 1-nya kita simpan di atas 1 yang ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu 7 dikali 1. 7 dikali 1 menghasilkan 7 dan ditambah 1 yang kita simpan di atas sini. Jadi 7 ditambah 1 sama dengan 8. Lagi-lagi cara yang pertama dan cara yang kedua sudah pasti sama menghasilkan 84. Contoh soal selanjutnya. Di sini di aula sekolah terdapat 6 meja besar. Setiap meja yang dikelilingi oleh 16 kursi kecil. Berapa jumlah seluruh kursi kecil di aula tersebut? Nah, ini kan soal cerita. Kita ubah dulu menjadi kalimat matematika. Kita ubah yang mana yang dikali, yaitu di sini karena sudah disebutkan 6 meja besar dan 16 kursi kecil,
maka 6 dikali 16. Cara yang pertama sama, kita uraikan dulu angka yang lebih besar, yaitu 16 sama dengan 10 ditambah 6. Lalu kita kalikan masing-masing bilangan 10 dan 6 dengan angka 6. Lalu jumlahkan kedua hasilnya. Di sini 6 dikali 10 sama dengan 60 dan 6 dikali 6 sama dengan 36. Lalu kita jumlahkan, di sini 0 ditambah 6 yaitu 6 dan 6 ditambah 3 yaitu 9. Jadi hasilnya dari cara yang pertama, 6 dikali 16 adalah 96. Cara yang kedua, kita juga bisa menggunakan cara bersusun ke bawah. Di sini 16-nya kita letakkan di atas dan 6-nya harus sejajar. 6, langkah pertama adalah 6 dikalikan dengan 6 menghasilkan 36 dan kita letakkan 6-nya di bawah sini dan satunya harus tiganya kita simpan di atas. Langkah yang selanjutnya 6 dikalikan dengan 1, 6 dikali 1 sama dengan 6 dan kita tambah dengan 3 yang kita simpan ini. Jadi 6 ditambah 3 menghasilkan 9. Jadi 6 dikali 16 yaitu hasilnya 96. Oke, kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Di sini, di ruang kelas terdapat 3 papan pajangan. Setiap papan berisikan 24 karya siswa. Berapakah jumlah karya siswa seluruhnya? Dari soal cerita ini, kita ubah menjadi kalimat matematika, yaitu 3 dikali 24. 3-nya itu dari 3 papan pajangan, dan 24-nya itu dari 24 karya siswa. Nah, cara yang pertama masih sama, 24-nya yang kita uraikan karena dia bilangan yang lebih besar. 24 sama dengan 20 ditambah 4. Kalikan masing-masing bilangan 20 dan 4 dengan angka 3, lalu jumlahkan kedua hasilnya. Di sini 3 dikali 20 sama dengan 60 dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Lalu kita jumlahkan 0 ditambah 2 menghasilkan 2 dan 6 ditambah 1 menghasilkan 7. Nah, masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada bersusun ke bawah, 24 yang kita letakkan di atas karena angka yang lebih besar, dan dikali 3, 4 dan 3 harus sejajar. Angka yang pertama, 3 dikali 4 menghasilkan 12, dan kita letakkan 2-nya sejajar, dan kita simpan 1 di sini. Lalu selanjutnya 3 dikali 2 menghasilkan 6, karena kita menyimpan 1 tadi di sini, maka kita tambah 6 ditambah 1 menghasilkan 7. Jadi cara yang pertama dan cara yang kedua jawabannya sudah pasti sama. 3 dikali 24 sama dengan 72. Ibu cukupkan untuk pembahasan hari ini. Kita sudah belajar mengenai perkalian bilangan caca sampai 100. Nah, Ibu harap setelah kalian menyimak pembahasan kita kali ini, kalian bisa mengerjakan soal yang di LKS maupun di buku paket terkait dengan materi perkalian bilangan caca sampai 100 tersebut. Ibu cukupkan, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.